Selamat siang kepada Pak Dharma dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lufindy Rasatino dengan 3 NRP terakhir, dengan NRP 5017, 241, 062, eh, dari angkatan 2024, eh, kelas analisis digital, data digital geofisika, kelas B. Nah, di pertemuan kali ini, saya akan mencoba untuk FFT simulation di seismogram dan beserta analisisnya. Tanpa berapa lama, kita langsung saja untuk presentasinya. Oke, jadi pada kali ini objektif yang akan kita capai sekiranya yang pertama menganalisis seismik sinyal pada frekuensi domain menggunakan FFT. Kemudian di sini nanti kita akan menghilangkan, jadi menghilangkan masing-masing frekuensi yang sudah disebutkan di sini, yaitu ada yang 10 Hz, 30 Hz, dan 60 Hz. Nah, dari penghilangan frekuensi-frekuensi tersebut, nanti kita akan menganalisis terkait parameter atau hal apa saja terjadi ketika uh, frekuensi tersebut dihapus. Nah, berikutnya yaitu kita akan merekonstruksi dengan IFFT. Kemudian kita akan mengcompare original dan filter seismic trace yang seperti saya sebutkan tadi. Kita akan membandingkan original trace-nya dengan trace yang sudah dihapus. Nah, kita juga akan mengobservasi efek dari low dan high frequency components pada kehalusan sinyal dan masih ada detail-detail ke depannya. Oke, untuk metodologinya di sini ada empat main steps-nya. Yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu uh, sintetik seismik sinyalnya. Berikutnya kita akan mentransform menggunakan FFT tadi dengan untuk mengubah ke domain frekuensi. Kemudian kita akan mengapply filter. Nah, setelah itu kita akan deconstruct dan compare the filter sinyal menggunakan inverse fast Fourier transform. Seperti itu. Oke. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja kita ke codingannya. Oke ya Pak, di sini saya izin untuk menggunakan software MATLAB. Oke, baik Bapak, kita sudah masuk ke software MATLAB-nya. Jadi di sini akan ada dua hal yang akan kita lakukan. Itu kita terlebih dahulu harus mengkonstruksi seismik sinyal sintetis kita. Baru habis itu kita mencoba untuk menghapus frekuensi-frekuensi yang ada di uh, sinyal seismik yang kita lakukan. Oke. Nah, pertama cara coding dulu. Nah, di sini kita akan set parameter dulu, di mana saya tulis keterangannya saja, Bapak. Misal kita taruh di sini, kita akan set parametersnya. So, untuk fs kita definisikan 500. Nah, fs sendiri merupakan sampling frekuensi, di mana kita akan record sampai dengan 500 Hz. Nah, berikutnya adalah T. Nah, T sendiri merupakan sampling period, di mana di sini data yang direkam itu akan direkam setiap satu per frekuensi atau satu per frekuensi sampling, atau bisa dikatakan 1/500 gitu. Nah, untuk length of sinyalnya kita definisikan sebagai 1000. Kemudian time vektornya yaitu ini
Ya, kita udah mendefinisikan itu ya. Sekarang waktu kita untuk input frekuensinya. Sini saya kasih keterangan di mana frekuensi pertama misal kita F10, kedua kita pakai 30, ketiga 60. Dan setelah ini kita berikutnya akan membuat uh, seismik sinyalnya. Keterangan mendefinisikan signal. Yang pertama untuk yang F1, di sini kita menggunakan amplitudenya 1, jadi konstantanya kita tidak perlu apa-apakan. Langsung saja kita masukkan sin. Nah, ini saya izin jelaskan Bapak kalau kita uh, mempunyai fungsi sin di sini, di mana untuk yang frekuensi 10 Hz kita memiliki amplitudo sebesar 1. Bisa dilihat dari konstantanya ini, dia nggak ada atau bisa dibilang 1. Berikutnya untuk yang F2 itu amplitudonya 0,7 dan yang F3 itu amplitudonya 0,5. Nah, to keep it realistic, untuk menjaga tetap realistis, di sini kita tentunya akan meng-add random noise seperti yang pada remaja kan waktu kelas kemarin. Dengan noise sendiri itu pakai 0,5. Dan seismic range-nya yaitu didefinisikan sebagai signal plus next kita akan time domain plot.
Oke, ini dia untuk apa namanya Pak, untuk plot grafiknya, di mana kita akan ngeplot time domain plot di mana yaitu amplitude terhadap waktu, waktu terhadap amplitude, sorry. Eh, dan berikutnya kita akan melakukan FFT. Kita kasih title. Oke. Uh, Next kita akan ke seismik ke spektrum. Akan plot untuk FFT yang kita sudah ubah ke domain frekuensi tadi. Misalnya kita berikan
Oke, kita coba lihat terlebih dahulu untuk hasilnya. Kita saran. Baik Bapak, ini merupakan hasil dari saya tadi, di mana seperti saya katakan, di mana untuk domain yang kita ubah terhadap domain frekuensi, di mana bisa kita di sini udah sesuai untuk frekuensi 10 yang ada di eh, frekuensi 10 yang ada di sini, dia itu eh, sebenarnya menganggap nah, di 10 dia Y-nya 1 atau amplitudonya 1, 30 dia sekitar 0,7, untuk 60 dia sekitar 0,5. Seperti itu Bapak. Next step kita akan coba untuk uh, menghapus frekuensi-frekuensi yang tadi sudah hmm, disebutkan, itu 10, 30, dan 60. Terus kita balik ke ini lagi. Oke. Uh, Next kita akan ini Bapak untuk menghapus uh, frekuensi 10, 30, dan 60 tadi. Nah, langkah pertama saya akan mendefinisikan fungsi atau Y yang terbaru itu dengan ini. Karena tadi kita mendefinisikan overfitnya sebagai Y, maka di sini saya akan coba. Oke, mungkin kita bisa beri dulu ya Pak, pembatas biar jelas. Nah, yang pertama di sini kita terlebih dahulu harus mendefinisikan, misal fungsi barunya itu sebagai Y filter. Saya definisikan sebagai Y. Nah, berikutnya kita akan membuat eh, vektor untuk frekuensi penuh dua sisi untuk mencari indeks 10 Hz. Oke, di mana nah, berikutnya kita akan mencari indeks cerminan dari frekuensi 10 Hz. Kita mencari frekuensi 10 Hz dan cerminannya itu sendiri. Di mana kita bisa didefinisikan sebagai IDX remove sama dengan absolut dari F full
dengan toleransi 0,1. Nah, kita tahu juga. Nah, berikutnya eh, kita akan menghilangkan komponen 10 Hz di domain frekuensi. Itu seperti itu. Nah, berikutnya kita tentunya akan melakukan IFFT untuk mengembalikan dia ke domain waktu. Nah, kenapa kita balikan ke situ? Karena habis ini akan saya bandingkan untuk trace yang original dengan trace yang setelah frekuensi 10 Hz dihapus. Oke. Yang television filter trace yaitu nah, tentunya kita akan hitung ulang spektrumnya dengan rumus yang sama. Eh, kita akan copy yang ini aja. Ini untuk rumus spektrum. Bisa lupa aja. Oke, yang sesuai sama. Ini harusnya bagus. Nah, berikutnya kita akan plotting, di mana nanti akan ada di kiri itu spektrumnya, di kanan atas itu setelah dihapus frekuensi 10, di bawah itu original trace yang nanti akan kita bandingkan.
empat faktor dulu spektrum. Nah, ini artinya menggabungkan baris satu dan dua pada kolom pertama. Dan begini. Dan untuk proxy spektrumnya, kita akan terangkan dari jelas.
Oke, next kita akan plot untuk yang dia sudah bilang kan. Oke, selesai. Kita coba cek error tadi di line 47. Pemutaran saja. Oh, baik, apa ini dia hasil untuk yang 10 Hz, di mana bisa kita lihat kalau dia hmm, eh, datanya udah jadi untuk yang 10 Hz. Next kita akan lakukan hal yang sama untuk eh, yang 30 Hz. Berapa ini dia untuk yang 30 Hz. Dan berikutnya saya akan lakukan untuk yang eh, 60 Hz. Dan ini dia Bapak untuk yang 60 Hz. Oke, berikutnya kita bisa langsung masuk ke slide presentasinya, membahas hasil IFFT kita dan juga suplainya.
Jadi Bapak kita tadi kan sampai ke bab metodologi. Uh, kita akan bahas ke next slide. Oke. Nah ini dia untuk original sismi. Page-nya tadi sudah saya tampilkan juga. Ya. Buat research yang pertama, yang 10 frekuensi. Jadi kita dapat melihat bahwa ada signifikan penurunan pada amplitude. Kemudian untuk seismic trace-nya dia menjadi lebih kasar, atau dia trennya osilasinya semakin kecil. Kemudian amplitudenya juga makin kecil dan periodenya juga makin kecil juga. Nah untuk 10 Hz juga itu loh frekuensinya dikurangkan dan didominasi oleh high frekuensi. Nah untuk osilasi yang saya katakan tadi dia itu menjadi lebih cepat. Kemudian pattern waveformnya itu jadi tidak sesmooth yang awalnya. Sinyalnya muncul lebih tajam dan lebih noisy. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang 30 Hz. Perubahannya tidak separah yang 10 Hz. Di mana untuk osilasi pada frekuensi yang medium atau 30 itu dia berkurang. Untuk trace-nya itu masih menghasilkan yang smooth dan masih detail. Kemudian untuk waveform itu masih relatif stabil ya, masih bisa kelihatan ya Pak untuk amplitudenya. Dan namun sinyalnya sedikit lebih jelek dan perubahannya kelihatan tapi tidak kelihatan pada saat 10 Hz-nya dihilangkan. Nah, ini untuk yang 60 Hz di mana dia tuh jadi lebih smooth karena seperti saya katakan tadi bahwa untuk yang 60 Hz tadi itu dia osilasi yang cepatnya itu dihilangkan atau osilasi cepat itu berada pada 60 Hz. Kemudian sinyalnya lebih bersih dan lebih stabil dan lebih halus juga, dan overall di sini dia menjadi lebih continue, lebih kelihatan dan lebih halus. Nah, untuk kesimpulannya menghapus frekuensi 10 Hz menyebabkan perubahan signifikan pada level dominance pada waveform, sehingga tadi berdampak pada sinyalnya lebih tidak halus atau lebih kasar. Kemudian untuk 30 dia sedikit tidak lebih kasar dari yang 10 Hz, dan yang 60 dia lebih halus daripada yang original. Nah, dari situ juga kita dapat ambil kesimpulan bahwa semakin kecil frekuensinya, dia itu semakin mengontrol kehalusan dari sinyal itu sendiri. Sedangkan pada yang high frekuensi, dia itu lebih berperan kepada detail yang lebih kasar pada osilasi. Oke, baik Bapak, sekian untuk presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak.